dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Rasa, karya Putu Wijaya. Cerpen Rasa. Memandangi koran melahap foto doktor termuda Indonesia, Ai Gusti Ayudia, beristrikan di 27 tahun. Mataku tidak berkedip. Cantik, badannya bagus, senyumnya juga mempesona. Kalau aku masih muda, aku akan datang kepadamu dan langsung melamar. Ami yang sejak tadi di belakangku nyelontok begitu ya. Bagaimana kalau ditolak? Ditolak, diusir, bahkan diinjak-injak pun aku masih senang. Aku kagum di Indonesia ini masih ada perempuan yang berkepala tiga, sudah jadi dokter, sudah jadi bintang, sudah gelap bagi pelaut yang sesat. Gila, aku menunggu reaksi Ami, tapi Ami diam saja. Dia mengambil koran dari tanganku. Seorang wanita adalah sebuah cahaya. Kalau selanjutnya mengemukakan ujian, hanya cahaya yang bisa membuat negeri ini bangkit dari kegelapan. Begitulah arti kehadiran perempuan. Jadi, bukan hanya memikirkan mobil, rumah mewah, dan duit hanya untuk berfoya-foya, tetapi membangun negeri, kembali greget para pemimpin negara yang sudah bangkrut, moralnya seperti sekarang. Jadi, banggalah kita menjadi perempuan, Ami. Tak ada jawaban. Waktu oleh tanya Ami sudah masuk ke dalam kamar. Anakku selalu begitu, protesku kemudian pada ibunya. Habis bapak sih tadi punya perasaan, sudah punya perasaan bagaimana? Masa memuji perempuan di anak perempuan satu-satunya? Kenapa? Apa salahnya? Ami sudah besar, dia harus menerima kenyataan. Tidak semua kenyataan harus diujikan di depan Ami. Aneh, aku tidak mengerti, ini rumahku. Masa aku tidak boleh memuji kalau memang ada orang cantik yang pintar? Biasanya orang cantik kan bodoh, atau meskipun banyak perempuan yang pintar, tapi jarang yang cantik. Karena kecantikan dan kepintaran seperti air dan minyak sulit digabungkan. Itu fakta, boleh atau tidak? Sepanjang malam aku jengkel, baru surut. Esok paginya setelah Ami ternyata tidak nampak siapa. Pintu kamarnya terkunci, berarti ia bolos fokus. Anakku kenapa, Bu? Pasti sakit. Aku tak percaya. Aku ketuk pintu kamar Ami, pura-pura menanyakan apa dia perlu kuantar di puskesmas. Tapi tidak ada jawaban. Ya orang sakit atau hanya pura-pura sakit sama aja. Siapa yang sakit, Pak Ahmad? Sapa tukang warung. Aku terpaksa tinggal sambil curhat. Pak Iskan, itu juga punya anak gadis kan? Betul Pak, tapi anak saya putus sekolahnya di SMA. Diberi bapak saya dengar saya ya, tapi kelakuannya masih kanak-kanakan. Masa bapak memuji perempuan cantik dia tersinggung? Tukang warung pun tertawa. Kok pakai memuji orang lain? Pak Ahmad kan anaknya cantik, pintar, bukan main. Aku pun tertegun. Bukan di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata tidak kelihatan Pak. Aku mau tertawa, tapi sebenarnya jantungku terpukul. Setelah beli tablet kunyah seuntuk mah, aku bergegas pulang. Ternyata pintu kamar Ami sudah terbuka. Ini saja waktu aku masuk kosan. Ami mana Bu? Rumah temannya. Kenapa? Loh, bukannya sakit. Katanya sudah baikkan. Aku bangun-bangun, aku taruh obat mah di atas meja belajar Ami. Koran berisi foto dokter termuda itu tergeletakkan di atas buku Ami. Seakan-akan sengaja dipamerkan, aku akan melihatnya. Langsung saja aku saksikan. Supaya jangan memikir
mari Pak, kami mau jemput kamu. Kami pun selesai belajar, tapi ibu kamu bilang kamu sakit. Kami pun terkejut, matanya langsung berkaca-kaca seperti mau nangis. Aku jadi iri, aku yakin mata itu akan menunjukkan air yang kalau sakit itu bapaknya. Tapi sudahlah, biar saja, memang nasib seorang bapak. Kami buru-buru mengemasi buku dan menyambar tas gendongnya. Sakit apa? Sudah dibawa ke puskesmas. Tenang, nanti bapak ceritakan. Dalam perjalanan pulang, Ami mendesak terus apa sakit ibunya. Aku terpaksa baru datang. Lalu belak-belakan minta maaf. Ami bingung. Bapakku minta maaf sama aku. Ya harus. Kenapa? Aku salah. Salah bapak. Bapak ini sudah menula Ami. Bapak sudah terkena kebiasaan pendidikan kolonial. Jadi kuno. Bapak minta maaf sebab bapak sudah menyinggung perasaan. Bukan maksud bapak untuk menyindir sama sekali bukan. Seperti kata pepatah, terbang di langit dicari, burung di tangan dilepaskan. Teman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Bapak minta maaf. Kami pun tertawa. Kamu jangan mentertawakan orang yang minta maaf. Sama sekali tidak. Tidak. Tapi bapak salah alamat. Salah alamat bagaimana? Bapak menyangka saya sungguh-sungguh. Ya, kamu sebenarnya tidak sakit dan tidak sedang belajar. Kamu hanya muak pada kelakuan bapak yang kurang menghargai kamu. Oh, begitu. Iya, tapi kenapa kamu mau bapak pulang? Sebab Ami ingin bapak cepat-cepat pulang dan langsung pulang, jangan pakai singgah di warung Pak Iskan lagi. Lah itu, ibumu sudah menunggu. Ami menuju ke rumah. Ternyata istriku bukan tidur di kelas seperti kukira, tapi dia sedang menunggu di teras rumah. Bapak harus bersyukur. Bapak punya seorang istri yang menyenangi bapak seperti itu. Tapi ibu memang tidak suka menunjukkan perasaannya karena dia terdidik untuk menyimpan perasaannya. Tidak, Ami, dan perempuan sekarang yang memang harus berani mengutarakan perasaan karena zaman sudah berubah. Bapak pulang saja. Saya kembali ke rumah Rani sebab dia udah menunggu. Itu dia. Ami menuju ke belakang. Aku terkejut. Rani di atas motor bebeknya ketawa sambil mengelambaikan tangannya di bawah bayang-bayang pohon. Perasaanku kacau. Aku malu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rasanya tak ada yang sudah aku pelajari dalam kehidupan yang sudah aku jalani ini. Aku kira aku sudah banyak, tapi jangan perasaan istriku. Perasaan anakku juga aku tahu. Aku murid yang tak pernah naik kelas. Ayo Pak, cepat pulang, bawa ibu ke dalam, nanti dia masuk angin. Ami pun mendorongku pulang lalu berbalik ke arah Rani. Dia naik ke boncengan Rani dan melambai. Biasa saya nginap lagi semalam. Jangan, itu perintah ibu. Apalagi motor telah berbelok dan lenyap di tikungan. Tinggal aku ketika aku menoleh, istriku juga sudah tidak ada lagi di teras. Mungkin dia tahu aku datang karena bunyi motor itu. Seperti anak muda yang baru kali pertama mengunjungi rumah pacarnya, aku melangkah. Kenapa begitu banyak rahasia yang diketahui? Tetapi justru aku tak pernah benar-benar tahu itulah. Aku jadi terus ingin tahu dan belajar. Goblok banget. Selama ini aku merasa sendirian. Itu di situ bukan hanya rumahku, tapi istriku menunggu. Gimana aku tidak akan mencintainya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.